Ya, pemirsa, kembali lagi bersama saya Darlene Verika Angel dalam World Talk berbincang dengan integritas. Pemirsa, kualitas pendidikan menjadi salah satu dasar dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Pendidikan yang merata merupakan salah satu yang bisa kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Namun sayangnya data menunjukkan bahwa pendidikan di daerah Indonesia, terutama di bagian Indonesia bagian timur, masih belum merata dan masih tertinggal. Menurut data dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal dan Informal atau PAUDNI, sekitar 800.000 anak putus sekolah di bagian Indonesia Timur. Selain itu, angka buta huruf di bagian Indonesia Timur juga masih tinggi. Untuk itu, mari kita simak apa pendapat masyarakat, terutama mahasiswa atau mahasiswi mengenai kesetaraan pendidikan yang ada di Indonesia. Kepada rekan saya Olivia, waktu dan tempat saya berikan kepada Anda. Terima kasih Darlene. Pemirsa, saya Olivia sedang berada di Universitas Multimedia Nusantara di salah satu ruangannya yaitu Kolabo Hub. Saat ini saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa terkait isu yang sedang kita bahas. Permisi. Iya. Boleh minta waktu sebentar? Iya boleh. Boleh perkenalkan diri Anda dulu? Nama saya Vanessa Nabel Herlin, saya dari jurusan Jurnalistik angkatan 2021. Oke, saya tanya beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Anda, apakah pendidikan di Indonesia sudah setara? Menurut saya belum setara. Boleh dijelaskan lebih lanjut? Karena di beberapa daerah mungkin masih ada yang belum mendapatkan pendidikan dan juga cara mendidiknya itu masih kurang pas menurut saya. Oke, kemudian menurut Anda apa yang bisa diperbaiki dari pendidikan di Indonesia? Ya, mungkin pemerintah bisa membuat sebuah kurikulum yang lebih menyesuaikan per daerahnya kali ya, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing dan juga menyiapkan sumber daya manusia yang lebih kompeten lagi. Oke, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Oke, pemirsa, kita akan lanjut lagi, kita cari satu narasumber lagi. Yuk, ikut. Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Boleh perkenalkan diri Anda dulu? Nama saya Troyo Tunggunawan dari jurusan Jurnalistik angkatan 2021. Oke, saya tanya beberapa pertanyaan ya. Boleh. Menurut pendapat Anda, apakah pendidikan di Indonesia sudah setara? Menurut saya pendidikan di Indonesia belum setara ya, karena masih banyak kesenjangan tingkat dan juga kualitas pendidikan di berbagai penjuru Indonesia. Oke, kemudian menurut pendapat Anda, apa yang bisa diperbaiki dari pendidikan di Indonesia? Yang bisa diperbaiki sih yang pertama ini ya, kompetensi tenaga pengajarnya sendiri dan juga kurikulum yang disesuaikan dengan minat bakat para murid. Oke, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Oke pemirsa, sekian dari laporan dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Olivia. Berdasarkan kesimpulan yang kami dapatkan melalui Vox Pop tersebut, World Talk telah mengundang salah satu narasumber dari Wahana Visi Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut Kak Hana Maria. Halo Kak Hana, apa kabar? Halo Darlene, baik-baik. Nah Kak, hari ini kita mau ngomong-ngomong sedikit tentang isu kesetaraan pendidikan di Indonesia nih Kak. Mungkin pertama-tama kan katanya nggak kenal maka nggak sayang ya Kak, seperti biasa gitu ya. Mungkin boleh nih perkenalan diri dulu ke audiens kita. Oke, halo semuanya, nama saya Hana Maria. Saya di Wahana Visi Indonesia bekerja sebagai Public Communication Manager yang handling media, public figure, Hope Ambassador, dan volunteer. Wah, kayaknya menarik banget ya Wahana Visi Indonesia, kelihatannya nih punya banyak banget programnya. Tapi mungkin audiens kita juga masih ada yang kurang tahu nih Kak, Wahana Visi Indonesia itu sendiri itu apa dan fokus utamanya itu di bagian apa? Oke, Wahana Visi Indonesia itu adalah yayasan kemanusiaan Kristen yang hadir melayani juga berkolaborasi untuk anak, masyarakat, juga keluarga yang paling rentan. Kita pendekatannya adalah pemberdayaan masyarakat, advokasi, juga tanggap bencana untuk membawa perubahan yang berkesinambungan. Nah, ini yang perlu di-highlight ya. Walaupun kami organisasi kemanusiaan Kristen, tapi dalam melayani kami tidak membedakan ras, gender, agama, maupun suku. Oke, jadi walaupun basisnya dalam agama Kristen, tapi kalau misalnya dalam perjalanannya, semuanya kita rangkul bersama-sama ya Kak di Wahana Visi Di Indonesia. mana ada kebutuhan, di sana kita hadir. Wes, oke, kayaknya keren banget ya teman-teman. Kayaknya aku juga sendiri jadi makin penasaran nih. Nah, mungkin balik ke isu kesetaraan pendidikan di Indonesia ya Kak. Aku pengen nanya nih, menurut Kakak sendiri, gimana pentingnya pendidikan bagi seorang anak itu bisa mempengaruhi dia di masa depannya? Oke,
Kalau ngomongin pendidikan, pertanyaannya Darlene ini ya agak dalam ya. Ngomongin pendidikan itu tuh kayak ngomongin bangunan dengan fondasinya gitu. Suatu bangunan itu bisa bangun tinggi karena fondasinya kuat. Dan fondasi itu juga adalah sesuatu yang dibangun di awal sebelum bangunan itu jadi gitu. Nah, pendidikan itu untuk manusia adalah fondasi atau akar dari seorang manusia itu sendiri. Karena ketika seseorang anak masuk ke pendidikan, ketika dia bersekolah atau melakukan aktivitas belajar mengajar ya, pendidikan, disitulah kompetensi dia atau potensi dia itu diuji gitu. Di sana anak belajar untuk berpikir kritis karena mereka akan mendapatkan begitu banyak informasi. Bagaimana mereka bisa menelan itu lalu memikirkannya. Mereka belajar berkomunikasi. Kenapa berkomunikasi? Ketemu guru, ketemu teman. Kadang kalau di sekolah atau di kampus, sekolah aja lah ya anak-anak gitu, ketemu sama bapak security misalnya atau ibu kantin gitu. Jadi dia harus belajar komunikasi, berpikir kreatif. Akan banyak sekali proyek atau tugas-tugas yang dikasih guru, PR. Mungkin mereka juga akan banyak kelas-kelas yang diikutin. Bagaimana mereka berpikir kreatif. Juga yang paling penting adalah berkolaborasi. Karena setiap di sekolah akan ada aja tugas-tugas kelompok, tugas-tugas yang dibikin per grup gitu. Disitulah mereka belajar berkolaborasi. Dan kalau mereka siap di jenjang sekolah melewati itu semua, mereka siap tuh potensi mereka siap ketika nanti mereka udah dewasa, mereka masuk ke dunia yang sebenarnya, mereka siap dengan kompetensi mereka untuk bersaing, baik dalam hal apapun ya, ekonomi, sosial, budaya, dan di masyarakat. Oke, berarti emang pendidikan ini tuh krusial banget ya Kak untuk meningkatkan either soft skill atau hard skill seorang anak ya. Karena mungkin kita tahu juga di masa sekarang ini mungkin sekarang masih ada yang berpatokan cuman pada nilai doang gitu. Padahal sebenarnya sekolah juga membantu kita untuk berpikir kreatif, kritis seperti yang Kakak bilang tadi juga ya Kak. Oke, nah kan kalau aku boleh tanya sedikit nih, dari Wahana Visi Indonesia juga ada program di bagian pendidikan ya Kak, yang untuk membantu anak-anak yang kekurangan di bagian itu, benar ya Kak? Nah, kalau menurut Kakak, kesetaraan pendidikan di Indonesia itu kenapa masih sulit dicapai sehingga masih ada berbagai daerah tuh yang ketinggalan Kak? Gitu. Oke, kalau ngomongin kesetaraan pendidikan di Indonesia ini adalah topik yang akan kita bicarakan selama seminggu ya. Jadi podcast ini seminggu ya akan didengarkan oleh teman-teman gitu. Karena topiknya sangat dalam gitu. Kita ngomongin Indonesia, kita ngomongin negara yang besar. Nah, ketika kita ngomongin kekhasan setiap daerah, itu yang belum bisa diakomodir sama pendidikan Indonesia saat ini. Gitu. Jadi pendidikan kontekstual per daerah itu belum masuk ke dalam ranahnya kurikulum pendidikan secara pusat. Itu yang bikin susah setara gitu, susah sekali setara. Kenapa? Karena kita ngomongin misalnya untuk mengurangi angka melek literasi, angka buta huruf gitu. Anak-anak di masa awalnya mereka belajar seharusnya menggunakan bahasa ibu. Bahasa Indonesia. Bahasa ibu itu berarti lokal. Lokal. Bahasa lokalnya mereka gitu. Nah, sementara mereka harus dipaksa langsung bahasa Indonesia yang kadang sulit juga untuk dipahami gitu. Nah, itu belum masuk di dalam kurikulum. Itu yang bikin jadinya nggak setara nih. Kita nggak bisa bawa kurikulum anak-anak Jakarta ke kurikulum anak-anak Papua. Itu nonsen, itu nggak bisa. Karena dari bagaimana mereka tumbuh itu juga berbeda ya. Jadi nggak bisa disetarakan. Dan itu yang belum ada gitu, belum ada aturan hukum dan lain sebagainya. Kedua juga infrastruktur pastinya, sarana gitu. Indonesia belum merata semuanya secara itu dan belum ada kayak good politician will gitu dari pemimpin-pemimpin daerah. Mereka kalau bangun infrastruktur kebanyakan yang dipikirin adalah ada nggak keuntungan ekonomi yang bisa didapetin, bukan ke arah pendidikan. Belum lagi communal awareness. Maksudnya communal awareness itu adalah orang tua belum banyak yang menyadari pentingnya pendidikan nih. Jadi yang harusnya anak sekolah tapi diajak buat ayo ikut mama ke pasar yuk dagang gitu. Atau jadi ke mall ya Kak, atau shopping-shopping ya. Shopping. Atau kalau di daerah-daerah kita ngomongin mereka malah diajak kerja gitu. Ngapain sekolah, mending mereka cari uang gitu. Dan mereka orang tua itu tidak merasa salah. Karena semua orang tua lain, tadi ya kita ngomongin communal awareness, tidak ada awareness bahwa pendidikan itu penting gitu. Terus masih lemah lah, advokasi komunitas tuh masih lemah. Itulah yang bikin susah sekali pendidikan di Indonesia merata. I see. Berarti memang kalau dari yang aku tangkap dari jawaban Kakak, kalau kesetaraan itu juga belum tentu berarti semuanya disamain ya Kak. Yes. Kayak yang Kakak bilang, kalau di Jakarta
tingkatnya A, mungkin di Papua harus diturunin ke B, ke C gitu, supaya mereka bisa pelan-pelan membangun awareness itu dan juga membangun tingkat pendidikan mereka untuk menjadi lebih baik gitu ya Kak. Oke, baik Kak Hana, kalau begitu saya ingin bertanya lagi nih, aku pengen bertanya lagi, kalau gitu program-program apa aja yang dimiliki oleh Wahana Visi Indonesia supaya bisa meningkatkan awareness pendidikan dan juga kesetaraan pendidikan yang ada di Indonesia? Oke, saat ini Wahana Visi Indonesia fokus di pendidikannya adalah pendidikan dasar, literasi dasar. Kita banyak bergerak di Papua dan Papua Barat. Itu langsung mengintervensi kepada anak dan lingkungan ekologis. Mungkin bingung, apa sih lingkungan ekologis? Iya kan? Gitu. Saya kasih trigger supaya Darlene nanya gitu ya. Ya baru mau nanya. Lingkungan ekologis, ketika ngomongin anak, kita nggak bisa ngomongin cuma anak. Dia punya orang-orang di sekelilingnya. Berbagai faktor ya? Yes, lingkungan ekologis adalah orang tua atau pengasuh. Itu termasuk dalam lingkungan ekologisnya anak-anak. Environment, lingkungan tempat dia tumbuh, komunitas di mana dia berinteraksi. Kita ngomongin soal kebijakan pemerintah. Kita intervensi juga ke pemerintah. Kita intervensi juga ke guru-guru. Jadi programnya Wahana Visi Indonesia memang intervensi langsung ke anak-anak, tapi juga kita ngurusin yang lainnya. Karena percuma, kita cuman ke anaknya, tapi dari orang tua nggak ada kesadaran tadi, dari guru tidak bisa mengajar, kebijakan tidak berpihak sama anak, itu nonsen. Jadi kalau ngomongin soal awareness, kita harus bergerak ke semuanya. Sounds very huge ya, and impossible. Tapi nggak ada yang nggak mungkin, makanya kita fokus dulu di satu wilayah, Papua. Papua sendiri besar ya, Papua sendiri besar, dan kita fokusnya untuk literasi dasar. Karena saya dapat cerita gitu ya, di Asmat sana di Papua. Asmat itu adalah suku paling ujung di Papua gitu ya, mungkin terpencil, mungkin Amazon lah ya, Amazonnya Indonesia gitu. Masih banyak anak-anak yang di middle school, di SMP, mereka bisa baca, tapi mereka nggak paham apa yang mereka baca itu artinya. Dan ada juga itu baik ya. Ada yang sama sekali belum bisa baca, padahal dia 14 tahun gitu. Itu tadi intervensi ke lingkungan ekologis dan anak sendiri. Kedua, advokasi. Advokasi adalah kita datang ke pemerintah, kita bawa isu yang kita lihat di lapangan, kita kasih tahu apa yang kita lakukan, dan kita ajak pemerintah untuk kolaborasi. Kita ajak untuk yuk sama-sama kita bikin kebijakan yang bisa begini, baik di level lokal maupun di level nasional gitu. Wah, berarti banyak ya Kak kalau kayak gitu. Nah, aku pengen nanya nih, kan selama ini Kak Hana juga udah jadi public communication manajernya di Wahana Visi Indonesia ya Kak. Nah, Kakak pernah terjun sendiri nggak ke lapangan untuk membantu anak-anak itu? Pernah ya Kak berarti? Nah, aku pengen nanya nih, mungkin audiens juga ada yang penasaran ya, momen berkesan apa sih Kak yang ketika Kakak terjun ke lapangan, Kakak merasa kayak, wah memang isu ini penting dan aku pengen banget nih untuk bantu anak-anak ini supaya menjadi generasi muda yang lebih berkualitas lagi di masa depan. Iya, mungkin pengalaman berkesan tidak terkesan sesuatu yang besar ya. Kadang hal-hal itu tuh adalah hal-hal yang intangible. Kita nggak ngelihat bangunan sekolah, kita nggak lihat bangunan perpustakaan, enggak gitu. Tapi ketika perubahan mindset itu terjadi, buat saya, buat kami di Wahana Visi itu adalah suatu win story. Itu adalah suatu hal-hal yang berkesan buat kami. Contohnya gitu, di daerah Papua sana gitu, ada seorang guru. Bayangin ya, seorang guru, tapi dia tidak pernah mendapatkan ilmu mengenai mengajar. Oke. Jadi bagaimana dia bisa mengajarkan ke murid-muridnya gitu. Jadi kami melakukan intervensi gitu. Intervensinya dalam arti kita latih lah guru-guru itu. Kita latih 5 dasar kemampuan membaca. Kalau bahasa English itu ada yang namanya vocabulary, pronunciation, grammar. Di Indonesia juga ada. Itu 5 dasar guru-guru tidak tahu sebelumnya. Belasan tahun dia mengajar, dia tidak tahu basic-basic itu gitu. Ketika dia sudah mendapatkan pelatihan dari Wahana Visi, dia ngajarin ke murid-muridnya. Dan sangat terlihat dalam waktu 3 bulan perubahan yang signifikan dari murid-murid. That's win story. Itu impact story yang bisa kita ceritakan gitu. Padahal kita tadi ya intervensi ke satu guru, tapi bisa mempengaruhi satu kelas. Belum orang tua. Indonesia tuh kalau kita ngomongin daerah-daerah yang Wahana Visi masuki adalah daerah-daerah rentan. Tadi ya nggak ada listrik, nggak ada connection. Gak usah mikirin Zoom dulu ya. Nggak ada listrik, nggak ada connection, nggak ada jembatan buat sekolah. Anak itu mesti berenang buat sampai sekolah gitu ya. Nah,
orang tua udah pasti secara pendidikan terbelakang dan mereka juga nggak punya banyak hal gitu. Tapi ketika mereka sudah tahu, ketika mereka sudah mendapatkan pemahaman bahwa pendidikan itu penting, dengan segala cara orang tua melakukan banyak hal untuk nemenin anaknya belajar di rumah. Karena pada akhirnya pendidikan yang paling dasar itu adalah pendidikan di rumah. Bagaimana orang tua nemenin anaknya belajar di rumah. Di tengah setiap keterbatasan dia bangun pojok, di corner rumahnya dia bangun pojok baca gitu. Dari barang-barang bekas, dia nggak pakai mebel ya teman-teman gitu ya. Barang-barang bekas, dia taruh buku-buku donasi, dia bikin tulisan bukan corner ya, mungkin pojok baca gitu ya. Pojok baca itu juga pakai tulisan dia tulis sendiri gitu. Itu salah satu support yang kita lihat, wah yang tadinya orang tua berpikir mending anak gue kerja, jadinya malah nemenin anak belajar gitu. Itu suatu perubahan yang luar biasa. Ada juga komunitas yang nolak gitu, ngapain sih Wahana Visi masuk ke sini gitu, bikin ini aja. Kadang kan kita nggak suka sama perubahan ya, karena perubahan itu suka men-stretch diri kita gitu. Nah begitu juga dengan komunitas, ketika kita masuk ke dalam suatu daerah, ada yang nggak suka gitu. Tapi bagaimana akhirnya, ini juga bukan perjuangan yang mudah, kita bisa melihat mereka bisa testify gitu bahwa apa yang kita lakukan bisa menyentuh kehidupan anak-anak mereka langsung gitu sih, Darlene. Jadi berarti teman-teman emang semuanya itu dimulai dari hal-hal kecil ya. Sesimpel perubahan mindset aja bisa membuat negeri ini mungkin kedepannya semakin berkembang. Nah mungkin terakhir nih Kak, mungkin bagi anak-anak muda di luar sana nih ada yang mau kontribusi, gimana sih supaya Indonesia bisa sampai kesetaraan pendidikan yang lebih baik seenggaknya. Tapi ngerasanya, aduh aku masih anak muda nih, kayak gimana ya caranya. Nah mungkin kakak ada nggak sih saran-saran, tips, atau mungkin program dari WVI sendiri yang bisa mewadahi perubahan itu dan juga untuk anak muda di luar sana? Iya, anak muda sekarang mungkin yang saya harus sampaikan ke kalian bahwa kalian jangan mundur dulu ketika kalian sudah punya niat gitu ya. Udah punya purpose di depan, saya mau A, saya mau bikin B gitu, tapi ketika kalian tahu diri kalian kemampuannya masih kecil, kalian udah mundur duluan, ngerasa nggak bisa nih gitu, nggak akan nyampe gitu. Karena segala sesuatu tuh harus dimulai pakai step kecil dulu, baru akan bikin big impact gitu. Nah, kalau Wahana Visi sendiri, memang saat ini kita lagi nyari volunteer nih untuk kita bikin, kita pengen bikin rumah baca di Papua, di NTT gitu. Nah, kita banyak nyari volunteer untuk mereka bisa menyalurkan mereka punya ilmu, desain, layout, terus mereka bisa bikin RAB-nya gitu. Kadang kan suka mikir ya, aduh skill gue nggak nyampe situ Kak, gue bukan arsitek deh Kak gitu ya, gue bukan desainer, gue nggak kuliah business development gitu. Tapi kalau itu ketinggian, kalian juga bisa yang namanya donasi buku loh. Oh ya, sesimpel itu Sesimpel donasi buku. Mungkin kalian punya buku-buku waktu kecil yang udah nggak dibaca, atau adik kalian punya buku yang udah nggak dibaca sekarang. Daripada kebuang, mending didonasikan gitu, yang memang kalian tahu ini pasti berguna buat anak-anak Indonesia lainnya gitu. Lalu untuk soal sponsorship, kita memang mengajak anak-anak muda untuk komitmen, belajar disiplin, belajar berkomitmen. Sebulan 200.000, kalian punya satu anak gitu ya. Tapi enggak uangnya langsung ke anak gitu, tapi secara komunal dikumpulkan donasi dari kalian, dan itu akan dibuatkan satu program untuk daerah tersebut gitu. Jadi nggak cuma nolong satu anak sebenarnya, tapi nolong anak-anak yang lain. Dan anak muda yang pasti yang selalu handphonenya di tangan dan nggak mungkin nggak punya sosial media ya. Kalian bisa follow our account gitu ya, @wahanavisi.id. Nanti di sana kalian bisa repost. Kalian bisa sama-sama ketika ada campaign, sama-sama promosiin campaign. Build the awareness ya? Yes, build the awareness. Itu small step banget gitu ya. Nggak usah pergi dulu ke Papua. Nggak usah donasi kalau nggak punya buku. Nggak usah bikin RAB, nggak usah. Cuman pakai apa yang ada di tangan kalian, posting, repost, terus bangun jejaring. Ajakin teman-teman, kita volunteering yuk. Atau misalnya ngomong ke parents, aduh Pah, Mah, kayaknya ini program bagus deh kalau perusahaan papa atau mama ikut kontribusi. Sesimpel seperti itu juga hal-hal yang bisa anak muda lakukan. Jadi jangan mundur dulu ketika melihat suatu hal itu besar di depan. Selalu dimulai dari hal-hal yang kecil yang ada di tangan kita.
Gitu sih Darlene. Oke, jadi gitu teman-teman. Thank you banget Kak Hana untuk kesempatannya. Aku berharap supaya siapapun yang dengerin ini sekarang bisa lebih aware lagi sama pendidikan dan juga kesetaraannya di Indonesia, dan kalian bisa mulai dari langkah-langkah yang terkecil. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Selanjutnya kami akan mengundang narasumber lain untuk berbincang bersama kami. Oke semuanya, sekarang balik lagi di World Talk. Kali ini kita ada kedatangan narasumber kedua nih. Oke, halo, nama saya Debbie. Sebenarnya kalau soal pekerjaan ini nggak nyambung sama yang saya kerjakan sebagai relawan. Kalau pekerjaan dulunya sebelum retire, saya bergerak di bidang HR. Kalau mengenai relawan ini sendiri, kebetulan saya membantu itu teman-teman pelayanan di gereja aja sih. Oh, oke. Berarti kalau kayak gitu, anak-anaknya ini tuh termasuk anak-anak di pedesaan gitu atau gimana nih, Tat? Ya, ini bukan anak jalanan sih. Ini anak-anak yang sebenarnya lebih di kota yang agak kecil. Oh, oke. Berarti emang sarana prasarana di sana juga masih kurang ya, Tan, untuk pendidikan anak-anak ini? Betul. Jadi saya sih kurang tahu ya. Maksudnya kalau kan saya nggak mengadakan survei juga ya. Kalau di mungkin kota kecil A seperti apa atau desa B seperti apa gitu ya. Cuman yang saya tahu kalau dibandingin sama kita yang anak-anaknya di kota gitu, mereka itu jam 11 itu udah pulang sekolah gitu. Jam 10, jam 11 itu udah pulang sekolah. Which is like itu kelas 6 SD loh gitu loh. Jadi aku sampai mikir, oh oke, kamu mulai sekolah jam 7 gitu ya, terus sampai jam 11 udah pulang gitu. Oke, jadi memang agak berbeda ya pendidikannya mereka. Saya nggak tahu secara pelajarannya, maksudnya yang dibawakan gimana di sekolah, tapi memang secara standar ketika kita share anak kelas misalnya let's say kelas 3 SD yang seharusnya bisa kali-kalian, mereka mungkin sulit misalnya seperti itu. Bahkan anak yang kelas 4 sampai kelas 6 pun ada yang masih sulit berhitung dan spelling gitu. Berapa sih rentang usia anak-anak yang Tante ajar nih? Ini kan bagi-bagi ya, karena di setiap tempat itu rata-rata kita punya paling nggak punya 3 kelompok, yaitu anak yang usianya dari kayak 5, 6 sampai 7 tahun, itu lebih ke membaca dan menulis. Nah, nanti di atas sana kalau misalnya yang udah kelas 1, kelas 2, tapi mungkin lebih ke kelas 2 ya, itu sampai ke kelas 3 gitu ya. Itu di grup kedua. Nah, itu biasanya lebih ke matematika tuh, di mana mereka tuh tambah-tambahan masih oke. Yang susah tuh biasanya buat mereka kurang-kurangan sama perkalian, pembagian gitu tuh susah tuh. Kita nggak usah ngomongin soal cerita ya, soal bener-bener yang cuman angka-angka aja itu buat mereka sulit. Terus kalau yang saya kemarin pegang sendiri itu lebih di kelas 4, kelas 6. 4 sampai 6 kita jadiin satu grup gitu. Nah, bisa yang saya share tuh lebih kalau nggak ke matematika atau bahasa Inggris, karena mereka lebih besar biasanya walaupun nggak sama ya levelnya, tapi lebih masuk ke sana, karena mungkin secara kayak matematika secara bahasa Indonesia atau segala itu biasanya di sekolah mereka oke lah gitu, masih bisa ngikutin. Oh, oke. Berarti emang lebih fokusnya ke matematika sama bahasa Inggrisnya ya untuk mereka yang rentang usianya di SD yang agak udah di atas ya, Tan ya? Betul. Oke, kalau gitu ada nggak, Tan, pengalaman yang berkesan nih saat ngajar mereka? Mungkin ngelihat mereka akhirnya bisa mulai ada perkembangan atau gimana? Ada nggak kira-kira? Biasanya kalau yang itu lebih ke anak kecil ya, yang maksudnya lebih kecil gitu. Kalau aku perhatiin ketika mereka ada perkembangan kayak misalnya udah bisa mengenali huruf atau angka gitu ya, itu angka biasanya mereka lebih ngenalin si huruf sih biasanya, yang mereka lebih kayak perkembangannya tuh lebih kelihatan gitu loh. Sama baca ya, untuk membacanya itu dari yang benar-benar tadinya belum bisa terus lama-lama bisa gitu loh. Sama kalau yang aku lihat ini kan sebenarnya
kayak semacam kalau yang anak-anak kecil-kecil itu ada yang nggak sekolah. Jadi mereka tuh benar-benar karena orang tuanya itu petani, jadi mereka nggak peduli lah anaknya itu nggak punya seragam. Nggak kan kalau nggak punya seragam nggak boleh masuk sekolah ya. Nah itu mereka datanglah ke sini gitu loh, karena di desa-desa atau kota terpencil itu tuh biasanya mereka punya kayak kayak kelompok-kelompok yang mungkin peduli sama anak-anak di desanya itu. Mereka suka ngadain begini kan, kalau kita nih paling seminggu sekali. Nah dia biasanya ada tuh dari grup-grup lain yang membantu di hari-hari yang lainnya gitu sih. Jadi ketika kita datang itu mungkin kita salah satu grup yang membantu mereka gitu loh, gratis ya maksudnya. Mungkin ada juga mereka siapkan yang bayar, tapi which is kadang-kadang nggak mungkin gitu loh, karena sekolah aja mereka nggak mau gitu kan. Maksudnya untuk peduli gitu, untuk sekolah, untuk buku, untuk seragam gitu. Jadi ya salah satunya biar mereka bisa baca atau sedikit berhitung itu ya dengan cara-cara kayak gini gitu sih. Berarti emang dari komunitas sosial yang pengen membantu mereka ya, banyak yang datang dan untuk ngajarin mereka di bagian pendidikan gitu ya. Oke. Dan ngelihat mereka itu datang, kalau menurut aku tuh rajin ya, untuk mereka bisa rajin ngikutin gitu, walaupun kadang-kadang mereka bisa ada kelompok-kelompok tertentu itu kan satu hari itu kita bisa ke 3 atau 4 tempat, benar-benar padat. Jadi sekali datang tuh paling kita cuma 2 jam paling lama gitu loh. Nah jadi ada yang memang anak-anaknya kan, kita namanya anak ya, ada yang memang sangat cepat dia bisa ngikutin, ada yang memang lama gitu loh. Nah jadi kalau ditanya apa yang berkesan ya itu, ketika mereka bisa rajin untuk datang ke situ, mereka niat untuk belajar walaupun mungkin mereka belum tentu selancar itu atau sebisa itu, tapi seenggak-enggaknya kemampuan dari kemauan dari mereka itu loh yang mungkin mereka miss ya, karena nggak bisa sekolah gitu loh, atau mereka udah sekolah cuman mereka ngerasa di sini lebih fun gitu. Jadi aku ngeliat itu sih. Oke, berarti emang dari mindset anak-anaknya ini aja udah ada yang berubah ya, dari yang tadinya mungkin jarang ke sekolah jadi rajin untuk datang ke kegiatan-kegiatan komunitas kayak gini dan akhirnya bisa belajar sendiri ya di sana. Oke, iya. Mungkin yang terakhir nih, apa nih pesan dari Tante mungkin untuk anak-anak generasi muda mungkin yang seusia aku atau mungkin yang udah 25 ke atas gitu. Kalau misalnya mereka mau untuk ngelakuin hal-hal yang akan bikin perbedaan gitu dalam pendidikan di Indonesia, kita tuh harus ngapain sih Tante? Ada langkah pertama nggak atau tips yang bisa Tante kasih nih buat generasi muda di luar sana? Yang pertama itu pastinya harus merasa bersyukur dulu, dimana kalau bisa sekolah, kalau dibandingin ya, maksudnya kalian-kalian yang bisa sekolah sampai cukup tinggi, punya kesempatan yang baik, gunakan sebaik-baiknya gitu loh, berprestasi dan minute gitu, maksudnya nggak cuma sekedar pokoknya gue yang penting lulus gitu. Yang kedua pastinya yaitu kembalikan lagi kepada community. Maksudnya otomatis ya, udah pasti kalau misalnya kita sekolah, kita mau sekolah tinggi, udah pasti kita maunya dapat pekerjaan yang baik untuk dapat income yang baik. Tapi in the other side, actually kita juga butuh mengembalikan itu ke community gitu loh. Banyak sih di luar sana pendidikan di Indonesia itu ya seperti yang kita tahu ya, unfortunately belum rata gitu loh. Jadi banyak banget tempat di mana kita bisa mengembalikan service kita lah, pelayanan kita kepada komunitas gitu sih. Oke, berarti bahkan mulai dari langkah-langkah kecil aja ya Tante ya, kayak sesimpel kita bersyukur dulu dan abis itu baru kita pelan-pelan give back buat community kita, itu udah sangat berarti banget buat mereka. Oke deh, mungkin dari aku segitu aja pertanyaannya. Makasih banget udah bisa datang ke World Talk kali ini, dari aku juga. Terima kasih banyak Tante. Sama. Sekian pemirsa insight yang dapat kami berikan dalam episode World Talk kali ini. Semoga apapun informasi yang Anda terima dapat membuat Anda semakin ingin untuk memperjuangkan kesetaraan pendidikan di Indonesia. Saya Darlin Verika Angel, pamit undur diri.